Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsan-Nya di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadzirina fiha wal mutajalisina fiha. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, mereka yang saling berkunjung karenaku, untuk mereka yang saling berbagi karenaku, dan mereka yang bermajlis karenaku. Bermajlis hanya karena Allah, menjadi sebab Allah mencintai hamba tersebut. Dan tanda Allah mencintai seorang hamba dengan Allah mudahkan dia untuk beribadah, beramal soleh, dan Allah persulit dia untuk bermaksiat. Dan kita bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, beribadah, dan seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid. Kita masuk bab yang berikutnya, yaitu bab al-khauf minasyirik. Bab takut dari syirik. Maksudnya khawatir terjatuh pada kesyirikan. Ya, ada rasa khawatir, ada rasa takut, tidak pernah merasa aman diri untuk jatuh pada kesyirikan. Ya, jangan merasa sudah sempurna tauhidnya, kuat tauhidnya, sehingga tidak mungkin dia terkena jerat-jerat kesyirikan yang dibuat oleh syaitan. Ya, jangan pernah seseorang merasa aman dari kesyirikan. Ya. Dan di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang adalah dia selalu merasa khawatir dirinya terjerumus, terjatuh dalam kesyirikan. Di antara kesempurnaan tauhid seseorang. Yang terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml." Sesungguhnya kesyirikan pada umatku lebih samar dari jejak kaki semut. Dari jejak kaki semut, dabib ya. Bukan semutnya, semut aja kadang nggak kita lihat, apalagi jejak kakinya. Nah, dan
kesyirikan lebih samar daripada itu, tidak terasa. Muslim, ya, Muslim masih bergelimang dengan kesyirikan. Sebagian bukan hanya syirik kecil, syirik akbar. Kalau syirik kecil hampir tidak selamat satu pun dari kita, dari Muslim, kata Syekh bin Baz, illa man rahimahullah, kecuali yang betul-betul memang dijaga oleh Allah, dan itu sangat setingkat mereka para sahabat yang sangat kuat tauhid iman mereka pun, ya, sangat mungkin untuk mereka jatuh pada syirik kecil. Ya, apalagi kita, nggak bisa dibandingkan iman kita dengan iman mereka, tauhid kita dengan tauhid mereka, ya. Dan karena itu hendaknya kita ada rasa khawatir, dan nanti disebutkan juga dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamun Muwahhidin. Siapa itu Imamun Muwahhidin? Imam Ahli Tauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam saja beliau sangat takut diri beliau terjatuh pada kesyirikan. Nah, dan ya, tidak mungkin seseorang untuk bisa dia selamat dari kesyirikan kalau dia tidak tahu apa saja perincian-perincian kesyirikan, yang itu baik dilakukan oleh hati, oleh lisan, oleh perbuatan. Dan kitab tauhid ini diantara kitab terbaik, ya, yang menyebutkan perincian-perincian syirik, karena memang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mendapati masyarakat beliau pada saat itu sudah banyak terjatuh pada kesyirikan, sehingga apa yang beliau tulis itu adalah apa yang beliau lihat, apa yang ada di masyarakat beliau, yang beliau hadapi. Nah, dan beliau perinci, ya, dalam kitab tauhid ini puluhan jenis kesyirikan yang belum ada kitab manapun, ya, yang memperinci jenis-jenis syirik sedetail yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Nah, ulama-ulama dulu banyak mereka menulis tentang kesyirikan, ada, tapi terpisah-pisah, ya, tidak terkumpul dalam satu kitab. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengumpulkan apa yang disebutkan oleh para ulama dulu tersebut dalam satu kitab. Nah, inilah kitab yang kita bahas, yaitu kitab tauhid. Nah, baik. Penting bagi kita untuk mengetahui perincian-perincian kesyirikan agar lebih kita mengenal apa itu tauhid. Karena tidak mungkin seseorang sempurna untuk mengenal sesuatu tanpa dia mengenal lawan dari sesuatu tersebut. Ya, jadi kita akan melihat indahnya sunnah, istimewanya sunnah itu dengan kita mengetahui berbagai macam bentuk kebid'ahan. Nah, begitu pula lah tauhid. Kita akan merasakan indahnya tauhid, istimewanya tauhid dengan kita mengetahui perincian-perincian kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah di ayat yang kedua kita akan sebutkan apa saja, kenapa kok kita takut dari syirik, ya. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ayat yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini diantara bahaya syirik. Apa itu? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan
Sebelumnya ya, kenapa kok kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah? Karena nggak ada kepuasan hati seseorang untuk dia melakukan kesyirikan itu, berbeda dengan maksiat-maksiat lainnya. Seperti misalnya zina, mencuri, ya, minum khamr, narkoba mungkin, berbuat riba. Jadi ada di sana syahwat yang balik manfaat syahwat kepada diri dia, atau apa namanya, manfaat syahwaniyah, apa manfaat syahwaniyah nih? Manfaat hawa nafsu, atau dia terlampiaskan hawa nafsunya. Ya, seperti yang dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, berbeda dengan syirik. Syirik nggak ada. Ketika seorang dia berdoa kepada selain Allah, nggak ada kepuasan hati dia sebenarnya. Jadi berdoa kepada Allah saja dengan berdoa kepada selain Allah sama saja sebenarnya. Berarti ketika dia berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, dia sedang memberontak jiwanya. Ya, karena itulah dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka yang melakukan kesyirikan adalah telah menzalimi Allah. Innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Baik. Nah, kemudian di ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada dua pendapat para ulama dari ayat ini, ya. Yang pertama, pendapat yang mengatakan syirik di sini khusus syirik akbar, syirik besar. Nah, sedangkan sebagian ulama lain, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan banyak para ulama lain, mereka mengatakan ayyushraka bihi itu jadi isyrakan bihi. Ya, maknanya ya masdari ya, jadi isyrakan bihi, jadi umum, nakirah di sini. Masuk ke sana syirik besar dan syirik kecil. Nah, Anda ulangi lagi. Ya, mohon fokus ya. Jadi kalau ada dua pendapat ulama, tadi yang pertama syirik besar saja. Ya, kalau yang kedua syirik besar dan syirik kecil. Nah, sekarang kalau seandainya pendapat kedua, ya, pendapat kedua sekarang kita bahas. Kalau syirik besar jelas lah ya, bakal nggak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang syirik kecil. Ya. Dengan ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Masuk ke sana syirik kecil nih. Allah tidak mengampuni dosa syirik kecil. Gitu kan berarti? Ya, baik. Berarti bagaimana? Berarti dia pasti diazab. Pasti diazab. Ini kalau mati belum sempat bertobat dari syirik kecilnya, pasti diazab menurut ayat ini. Jelas ini? Ya. Berbeda dengan pelaku maksiat-maksiat lainnya, dosa-dosa besar lainnya, seperti orang mati bunuh diri, orang mati overdosis ya, narkoba misalnya, orang mati dalam keadaan dia berjudi, beriba, berzina, mati belum sempat tobat, apakah pasti neraka? Apakah pasti neraka? Kang Fikri, kenapa enggak pasti neraka? Ya, apa hujahnya, dalilnya? Pakai dalil. Baik, siapa yang bisa jawab? Nah, pasti neraka enggak? Jawabannya betul tidak. Betul tidak. Dalilnya? Baik. Ada yang tahu dalilnya? Dalilnya memang ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa yang itu dun. Dun itu artinya di bawah. Ya, bukan diartikan selain. Jadi jangan sampai ayat ini diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi jangan seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Betul nggak itu? Salah.
Ya, seharusnya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena di sana pun ada juga dosa-dosa yang setara dengan syirik yang tidak Allah ampuni. Ya, yang pelakunya kekal abadi di neraka. Ya, seperti apa itu? Seperti munafik, nifak. Ya, dia yang membenci Islam, mencela-cela syariat Islam, mencela Nabi, walaupun dia zahirnya Muslim, mencela Al-Quran, mencela hukum-hukum Islam, itu munafik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Ya, fi dark. Ya. Dark itu ke bawah. Kalau dalam bahasa Arab ada yang ke atas, tangga yang ke atas itu namanya darajat. Ya. Kalau yang ke bawah namanya darokat. Darokat. Ya. Nah, dia fid dark al-asfal minan nar. Dia berada di dark yang paling bawah. Ya, pada tempat yang paling bawah di neraka. Baik, barakallahu fikum. Ateis diantaranya, ya, agnostik diantaranya, dosa yang itu setara dengan syirik yang tidak Allah ampuni. Nah, banyak lagi, ya, seperti dia yang tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Misalnya, dia tidak mau bilang orang Yahudi, Nasrani itu kafir. Ya, dia tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Nggak mau bilang orang Yahudi itu kafir, orang Nasrani itu kafir. Sedangkan Allah memvonis mereka kafir nggak? Mana dalilnya? Surat Al-Bayyinah, ayat 6. Gimana tuh? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, ya, baik, wal musyrikin fi nar jahannam. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada dua pendapat untuk ayyusyraka bi di sini, yaitu pendapat yang pertama yaitu syirik besar. Jadi pendapat yang kedua syirik besar dan syirik kecil. Nah, jadi untuk mereka yang belum sempat bertobat dari syirik kecilnya, mati nih, ya mati, riya. Di antara syirik kecil adalah riya. Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, mati setelah itu enggak sempat bertobat, maka dia pasti diazab. Allah tidak ampuni, tetapi bedanya dia tidak kekal abadi di neraka. Sedangkan yang syirik besar dia kekal abadi di neraka. Jelas insyaallah ya. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Nah, sedangkan tadi yang Ana jelaskan sedikit ya, yang mereka mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya, ya, sedang melakukan maksiat dia mati, atau dia sudah pernah melakukan maksiat dulu dan dia belum bertobat dari maksiat tersebut kemudian dia mati, ya, apakah dia pasti masuk neraka? Tidak, ya, bisa jadi dia termasuk yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, tentunya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ada orang yang durhaka kepada orang tua. Itu sampai tingkatan kufur nggak? Membunuh orang tua di Masjidil Haram. Di bulan-bulan haram, pas hajian. Gimana kira-kira? Kafir nggak? Itu tapi dahsyat itu ya. Ya, ini dosa besar. Ulama khilaf, apa dosa yang paling besar setelah syirik? Ada yang mengatakan membunuh, ada yang mengatakan durhaka kepada orang tua. Nah, ini terkumpul nih sama dia nih. Ya. Apakah dia kafir? Tetap dia tidak kafir yang seperti ini. Ya, kecuali dia menghalalkan darah kaum muslimin. Ini udah kafir tuh.
Ya, ini nggak menghalalkan, dia misalnya ya sengaja benci. Apakah dia pasti masuk neraka? Enggak. Karena dosa-dosa tersebut tetap di bawah apa? Kesyirikan. Ya, di bawah kesyirikan. Baik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau enggak Allah kehendaki, berarti apa? Diazab dulu di neraka. Ada yang rajin sholat, rajin puasa, ibu-ibu, sampai dikatakan dalam hadisnya, la yudaniha ahadun, tidak ada yang bisa menyetarainya. Bukan dari kalangan laki-laki, sahabat laki-laki nggak bisa menyetarai sholatnya ibu ini, puasanya ibu ini. La yudaniha ahad. Walakin tu'dhi jaroha bilisaniha, tetapi dia ini suka ganggu tetangganya dengan lisannya, suka ngegosipin tetangga, maki, mencela, menjatuhkan, merendahkan tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Ya, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa. Ya, nah ada seorang wanita Bani Israel memelihara seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri, sampai mati kucing tersebut. Padahal wanita Bani Israel ini rajin puasa, rajin sholat juga. Kata Rasulullah, dia di neraka. Ya, ini berarti ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar. Dan dia tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia diazab dulu nih, di neraka nih. Ya, ada yang dikehendaki oleh Allah. Seperti apa itu? Seperti siapa? Ya, dia yang mempunyai 99 lembaran amal keburukan. Ya, 99 gulungan. Satu gulungannya kalau dibuka sejauh mata memandang, panjang sejauh mata memandang, lebar. Isinya semuanya dosa besar. Dosa besar semua. Ya. Nggak ada. Itu mata paling jauh memandang berapa kilo? Ada yang itu enggak. Ini bagus juga, apa namanya? Kalau ada yang tahu berapa jarak pandang manusia? Ini nggak ada kabut nih. Ada kabut. Ya gamis juga benar. Kalau di Gunung Manglayang itu terlihat gunung yang di Garut itu apa? Malabar ya, yang ada uapnya tuh. Papandayan, yang ada uapnya Garut. Papandayan ya. Terlihat berapa kilometer? Ada 30-40 kilometer tuh. Ya, Kang Abay udah ngukur belum? Pakai belum ya? Kurang lebih lah. Nah, sejauh mata memandang, panjang dan lebarnya 30 km. Nggak ada kertas pabrik manapun nggak ada bisa bikin kayak gitu di dunia ini. Isinya semua dosa-dosa besar. Ada 99 gulungan. Ada 99 gulungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal zalamatka katabati hafizun. Apakah malaikat penulisku menzalimimu? Engkau melakukan sekali ditulis 10 kali kah? Ya, engkau melakukan dosa kecil ditulis dosa besar kah? Ada enggak? Enggak ada ya Allah. Semuanya benar. Kata orang ini. Kemudian fa innaka latudlamul yaum. Engkau tidak akan dizalimi hari ini. Ya. Apakah aku punya kebaikan? Enggak ada ya Allah. Engkau tidak akan dizalimi hari ini. Engkau mempunyai ini, kartu kecil. Hanya tertulis la ilaha illallah. Apa yang bisa dilakukan oleh kertas kecil ini bandingan dengan 99 gulungan lembaran amal? Letakkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika diletakkan, terhempas 99 gulungan tersebut seakan-akan tidak ada beratnya sama sekali dibanding kalimat la ilaha illallah. Nah, hamba ini termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dikehendaki untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada seseorang yang dia masuk surga cuman karena memotong dahan ranting yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Ada seseorang masuk surga
karena sebab mudah untuk menghutangi, ya, mudah untuk menghutangi orang. Bilang ke anak-anaknya, tagih. Kalau seandainya belum bisa bayar, biarkan, ya. Kalau sudah bisa bayar, ambil. Ya, jadi ini banyak pertanyaan dari ikhwah ya. Jadi dia kesel. Maksudnya udah minjemin, udah waktunya bayar, nggak juga dibayar. Nah, hukumnya seperti ini. Ya, hukumnya yang pertama, meminjamkan uang itu adalah ta'awun. Ya, dia memberi bantuan kepada saudaranya. Dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada uang lebih, pinjamkan. Kalau uang tersebut akan dia pakai dalam waktu dekat, kemudian ragu temannya ini akan bisa mengembalikan, nggak usah pinjamkan. Jelas itu ya. Misalnya uangnya mau dipakai nih 100.000, besok ganti. Ya, dia ragu nih temannya besok ganti, nggak mungkin kayaknya bisa ganti. Nggak usah dipinjamkan. Nanti asalnya dia ibadah, jadinya menggerutu, manan, dia sebut-sebut kebaikan, habis. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian batalkan sedekah kalian itu dengan man. Man itu ngungkit-ngungkit. Ngungkit-ngungkit kebaikan. Wal adha, atau sambil menyakiti, mencela, merendahkan. Habis tuh sedekah yang bantuan kita meminjamkan berpuluh juta sekalipun, habis tuh. Gak dapat lagi kita pahalanya. Nah, mendingan gak usah minjemin. Ya, dari awal udah kasih aja berapa, dia pinjam uang, minta pinjam 1 juta, kasih 50.000, gak usah kembaliin, udah kayak gitu aja. Ya, nah ini yang pertama. Soalnya banyak pengaduan, akhirnya dia kesal-kesal sendiri, malah kawat jadi putus hubungan, nggak silaturahim lagi. Ya, ini yang pertama. Jadi nggak usah dipinjamkan. Kalau dia lapang lah dan punya uang lebih juga, ya sudah, dia kasih pinjam ke temannya. Dia kasih pinjam ke temannya di waktu yang sudah ditentukan, sepekan lagi atau sebulan lagi atau 2 bulan lagi dia bayar. Sudah waktunya, sudah 2 bulan, berhak dia untuk bertanya, ada nggak uang untuk membayar hutangmu? Punya hak yang meminjamkan ini untuk bertanya. Ya, belum ada, dan kita lihat zahirnya pun belum ada. Ya, dia ini masih susah, belum dapat pekerjaan, ini dan itu lah. Pokoknya ada uzur yang kita lihat pun seperti itu. Ya, nggak boleh maksa itu. Nggak boleh maksa, nggak mau tahu saya mau pinjam, cari yang nggak boleh kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Tunda sampai kapan dia lapang, kata Allah. Nggak boleh maksa. Ya, makanya tadi nggak boleh maksa, makanya dari awal nggak usah dipinjemin. Kalau memang uang itu dipakai, nggak usah dipinjamkan. Ya, jadi kalau seandainya dia memang nggak punya uang, nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Itu dosa. Kita maksanya itu dosa. Karena perintah dari Allah untuk memberikan kelapangan. Berbeda, dia mampu, dia punya, ya, dia ada uang nih, dia baru gajian, nggak mau bayar utang kita. Nah, dia setiap detik menunda pembayarannya kepada kita, zulmun, suatu kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, matalul ghani zulmun, menunda pembayaran hutang adalah suatu kezaliman. Setiap detik, jangankan setiap hari, setiap detik jam yang dia lalui dengan tidak membayarkan hutangnya, itu adalah kezaliman. Al-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dia sholatnya diambil nanti oleh yang mengutangi, puasanya diambil oleh yang mengutangi, birrul walidainnya, akhlak mulianya, apapun yang dia miliki dari kebaikan yang Allah terima akan diambil oleh orang yang menghutangi. Nah, kemudian ya, bagaimana nih? Apakah dibiarkan begitu saja atau dituntut? Karena dia punya, bisa dia tuntut ke pengadilan atau pihak berwenang, dipaksa orang tersebut untuk mengembalikan hutangnya. Itu boleh. Itu boleh. Ya, baik. Kalau seandainya tidak, dan orang yang tadi pun misalnya yang dia belum punya uang untuk membayarnya dilapangkan lagi, setiap harinya dia seakan-akan bersedekah dengan sejumlah uang yang dia pinjamkan. Ya. Baik, barakallahu fikum.
jadi ke sana kita pembahasannya ya. Maksudnya ini ada orang masuk surga karena sebab hanya minjemin uang. Nah, itu di Sahih Bukhari. Kemudian ada orang masuk surga, ini yang dikehendaki oleh Allah maksudnya. Ini banyak dosanya, amal solehnya cuma itu aja. Itu maksudnya. Ada amal solehnya hanya karena dia punya rasa takut aja kepada Allah. Kalau aku mati nanti, bilang ke anak-anaknya, ahriquni wathanuni. Ya, bakar aku, kemudian tumbuk aku. Tumbuk tulang-tulangku sampai jadi debu. Ithan, tohan. Jadi kan nggak mungkin nggak pembakaran dulu mungkin nggak bisa jadi hancur lebur banget ya. Nah, ditumbuk nih katanya. Ithanuni. Kemudian tebar aku di gunung-gunung, di sungai. Jadi jangan satu tempat, di gunung, di sungai, di laut, bisa-bisa. Karena aku khawatir, andaikan Allah mampu untuk mengumpulkanku kembali, maka aku akan diazab oleh Allah. Ini kufur nggak nih? Kalimat ini kufur kan? Kalimat andaikan Allah mampu untuk mengembalikan, berarti dia meragukan kuasa Allah nih. Ya, dan Allah perintahkan kepada tanah dikumpulkan semua debu-debu tersebut kemudian karena ini pun dalil ya, bantahan untuk Ibnu Sina. Ibnu Sina kafir. Nah, bantahan untuk Ibnu Sina, dia ini dikafirkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah ya. Karena dia meragukan Allah bisa menciptakan membangkitkan manusia dengan tubuh manusia di dunia. Dan manusia itu nanti di akhirat dia diberi balasan nikmat dengan dengan tubuh di dunia dia beribadah, dia sholat dengan tubuh itu. Nah, dengan tubuh itu nanti Allah kasih apa? Kenikmatan. Dengan tubuh itu dia bermaksiat. Dengan tubuh itu juga dia akan diazab. Jadi nggak tubuh baru lagi dengan tubuh yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf. Walaqad gimana? Di surat Qaf mana? Walaqad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu berapa yang kurang dari tanah ketika kami bangkitkan manusia. Ya. Jadi ketika Allah bangkitkan manusia kan udah ada daging atau tulang yang jadi tanah. Nah, unsur-unsur tersebut dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit lagi mereka dengan tubuh mereka yang ada di dunia. Ya, dan ini pun dalil. Nah, kalau Ibnu Sina dia bilangnya namanya nubuah, kenabian itu bisa ditempuh, bisa diraih ya. Kemudian enggak ada malaikat. Malaikat itu hanya imajinasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Banyak hal-hal yang dengan itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama lain, Al-Ghazali, ulama Syafi'iyah itu mengkafirkan Ibn Sina. Banyak sekali ke penyimpangan-penyimpangannya, belum lagi dalam hal akidah. Nah, hadis ini juga diantaranya Allah suruh tanah-tanah tersebut berkumpul kemudian dibangkitkan lagi. Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa kau perintahkan anakmu seperti itu? Makhafatak ya Rabb, karena takutku kepadamu ya Allah. Nah, ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Kita masuk ayat yang kedua. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil yaitu Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikatakan Imamul Wahidin, imam pemimpin panutan teladan para ahli tauhid. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah untuk meneladani beliau. Umat Nabi Muhammad pun disuruh untuk meneladani beliau, mencontoh beliau, Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah oleh engkau ya Muhammad. Pakai mufrad nih. Engkau ya Muhammad. Kalau di surat Ali Imran, fattabi'u, ikutilah oleh kalian wahai umat Muhammad millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Baik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, Makkah. Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala.
Ya, Nabi Ibrahim berdoa seperti ini karena beliau sendiri pun tidak merasa aman untuk jatuh pada kesyirikan. Dan beliau sangat sayang kepada anak keturunan beliau, jangan sampai mereka pun jatuh pada kesyirikan. Tapi memang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan atau enggak nih? Doa ini dikabulkan nggak oleh Allah untuk anak keturunannya? Ya? Dikabulkan nggak Kang Fikri? Iya. Iya, siapa? Berarti nggak dikabulkan kan? Siapa misalnya? Abu Jahal, orang-orang yang Netanyahu tuh, ya itu orang keturunan Nabi itu mereka tuh, bukan keturunan satu dua Nabi aja. Mereka keturunan Nabi Harun, ada yang keturunan Nabi Daud, ada yang keturunan Nabi Yusuf. Minimal ya, itu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mereka ini minimal keturunan 3 Nabi, itu minimal. Ya, baik. Kemudian dari Nabi Ismailnya Abu Jahal, Abu Lahab, Allah tidak kabulkan doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunan beliau. Ya, baik. Maksudnya di sini Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam beliau sangat mengkhawatirkan diri beliau jatuh pada kesyirikan. Kalau beliau yang seharusnya kita jadikan panutan sangat khawatir jatuh pada kesyirikan, apalagi kita nabi bukan, ya nabi bukan, derajat sampai tingkatan ihsan mah jauh kene, iman aja aduh masih belum, ya masih Islam kita ini. Tingkatan agama ada 3. Yang paling dasar adalah Islam. Yang lebih tinggi dari itu iman, lebih tinggi daripada itu ihsan. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau, nggak tahu terjemahannya apa ya, namanya Thariqul Hijratain. Ada nggak yang tahu terjemahannya? Kalau bisa dibeli itu. Thariqul Hijratain, kalau bahasa lepasnya jalan 2 hijrah. Pernah nggak ada tahu nggak? Coba cari Bang Feris. Terjemahan untuk kitab Thariqul Hijratain. Thariqul Hijratain punya Ibnu Qayyim. Itu penting beli. Ya, kalau terjemahannya beli. Walaupun nggak sempurna sekali mungkin terjemahannya, tapi luar biasa itu, dahsyat kitab itu. Di sana diantaranya belum menyebutkan kenapa kita berdosa disebutkan. Tapi di sana disebutkan oleh beliau, kalau orang Muslim itu, ya kalau orang Muslim itu aktivitas, beliau mulai dari ihsan. Orang muhsin itu aktivitasnya kesehariannya sehari semalamnya dari bangun tidur sampai tidur lagi ini. Orang mukmin itu kayak gini. Ya. Orang Islam kayak gini. Nah, kita masih, kalau saya sendiri belum bisa mencapai tingkatan iman. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Aduh. Ya. Jadi kita harus lebih takut daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, ada kekhawatiran kita jatuh pada kesyirikan. Nah, coba sahabat saja ya, terkadang seperti ini. Beliau ngobrol dengan Nabi SAW, kemudian Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Ini semua karena kehendak Allah dan karena kehendak. Ini semua karena Allah dan karenamu ya Rasulullah. Qala aja'altani lillahi nidda, kata Rasulullah, engkau jadikan aku sekutu dengan Allah. Qul Masya Allah wahda, ucapkan olehmu Masya Allah saja. Ya, seperti itu kata Rasulullah SAW. Coba, maksudnya sahabat saja ketika ngobrol, ada saja ucapan-ucapan yang itu terkadang bentuk menyekutukan Allah dengan Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau ini ya, ada anak punya kenalan bertahun-tahun ngambil sapi dengan dia memang ya. Kalau Idul Adha terus selalu beli sama dia, baru tahu juga dia anak pesantren, 6 tahun nyantri, ya. Tapi kalau ngomong itu demi Allah demi Rasulullah, kaget kita. Ya, kalau ngomong demi Allah demi Rasulullah, diingatkan pun masih juga demi Allah demi Rasulullah, coba. Ya, subhanallah. Di pesantren 6 tahun. Ya. Jadi sangat mungkin Muslim zaman sekarang ini untuk jatuh pada apa? Kesyirikan. Jelas ini ya. Belum lagi tawakalnya, belum lagi cinta dunianya. Kalau
kalau perintah Allah berleha-leha, perintah komandan atasan siap gerak, ya siap. Tapi kalau Allah ya Allah sholat kayak nah ini coba siapa yang dia dahulukan, siapa yang lebih dia cintai. Nah, barakallahu fikum. Mana ada apa nama kitab? Ada apa? Enggak, apa nama ininya, judulnya? Jalan Orang Saleh Menuju Surga. Oh, itu nama jalan, nama. Oh, gitu. Jalan Orang Soleh Menuju Surga gitu. Nah, Jalan Orang Soleh Menuju Surga ya. Masya Allah. Kalau judul dari beliau Thoriqul Hijratain. Jadi jalan dua hijrah seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kalau ada lebih uang beli karena itu bagus, ya. Jadi kalau beli kitab-kitab, beli buku-buku, kita nggak bisa, kalau bisa bahasa Arab ya langsung aja beli yang bahasa Arabnya, kalau enggak beli terjemahan-terjemahan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan oleh Ibnu Qayyim. Tapi sulit ya kalau Syekhul Islam pun ustadz manapun gitu ya, untuk mau menerjemahkan kitab-kitab Syekhul Islam itu keteteran mereka. Bahasanya lebih berat daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim pun sebenarnya berat juga, cuman masih bisa dipahami. Ya, masih bisa, terkadang 3 kali baru kita paham. Satu halaman itu baca 3 kali baru kita paham betul maksudnya. Ya, sangat dalam, luar biasa. Ya, ilmu mereka itu. Jadi kayak gini, mereka itu pun sudah menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat di saat itu gitu. Kalau mereka berbicara dengan bahasa mereka antar mereka, kita udah nggak paham tuh bahasanya. Ya, maksudnya ulama ada punya istilah-istilah, udah bahasa mereka berat-berat, antar mereka bahasanya berat tuh. Ya, nah barakallahu fikum. Ya. Baik, kita kembali. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau berdoa agar dijauhkan diri beliau dan anak keturunan beliau dari kesyirikan. An-na'budal asnam. Ya, karena bahaya mereka yang jatuh pada kesyirikan. Apa saja itu? Tadi yang pertama adalah tadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah pasti diadab lah. Udah pasti diadab. Ya. Yang kedua syirik itu menggugurkan amalan-amalan yang sebelumnya. Menggugurkan amalan-amalan. Mana dalilnya? Banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah menyebutkan nama 18 nabi di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan ke-18 nabi tersebut mereka syirik, maka gugur, putus seluruh amalan mereka. Itu nabi itu. Ya, Allah sebut 18 nabi. Ya. Ada 25 nabi kan? Ada 25 nabi yang Allah sebut namanya dalam Al-Qur'an. Kalau jumlah nabi itu berapa? Ada riwayat 124.000, tapi itu diperselisihkan riwayatnya benar atau sahih atau dhaifnya. Kalau jumlah rasul ada 315 atau 314. Itu hadisnya sahih kalau itu. Nah, kenapa kita kenal cuma 25 nabi? Karena yang Allah sebut namanya di dalam Al-Qur'an hanya 25 nabi. Nah, 18 nabi sudah Allah sebut namanya di surat Al-An'am itu. Jadi sisanya berapa? 7. Semua nabi itu syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, gugur seluruh amalan mereka, enggak manfaat lagi salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka, dakwah mereka, sabar mereka ketika mereka diusir, dicaci, dibunuh, ada yang dibunuh. Nah, kalau mereka syirik, gugur itu semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bab al-khauf minasyirk. Sampai kita di ayat kedua dalam bab ini.
Nabiullah wa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau takut terjatuh pada kesyirikan. Tentunya kita harus lebih takut lagi. Nah, terlebih kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih samar daripada jejak kaki semut. Nah, kita baru sampai pada nomor 2 ya, bahaya syirik yang kedua ya. Apa itu? Nah, kesyirikan menggugurkan amal yang pernah dilakukan seseorang. Pernah disampaikan kalau nggak salah sebelumnya di sini, perbedaan pendapat antara Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang gugurnya amalan seseorang ketika dia melakukan syirik besar. Ya, misalnya seseorang berumur 50 tahun di atas tauhid, dia sholat, puasa, haji, umroh, zakat, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di umur 50 tahun tersebut dia melakukan kesyirikan. Syiriknya syirik besar, berkurban untuk selain Allah. Misalnya untuk Nyi Roro Kidul nih. Nah, apa kemudian yang terjadi pada amalannya 50 tahun sebelumnya itu? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya bukan di sini. Maka amalannya itu gugur. Yang 50 tahun sebelumnya itu apa? Gugur. Mana dalilnya tadi? Hadis di surat ayat di surat Al-An'am Anda bacakan tadi ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka syirik, maka gugurlah seluruh amalan yang mereka perbuat. Ini nabi gugur semuanya. Walau asyraku, seperti itu. Melakukan kesyirikan seperti itu 5 tahun sampai umur 55 tahun. Kemudian dia bertobat, dikasih tahu yang demikian itu syirik bisa menggugurkan amal. Akhirnya dia tobat. Dia tinggalkan syirik besar tersebut. Ya, tidak lagi dia melakukan kesyirikan. Ya. Umur 60 tahun mati. Misalnya. Berarti dia tobat dari syirik berapa tahun? 5 tahun. Nah, apakah ya dia membawa juga amalannya sebelum umur 50 tahun tersebut, atau yang dia bawa kepada Allah hanya 5 tahun dia beramal saja, ya. Dan kalau seandainya pendapat Imam Malik rahimahullah taala mengatakan dia hanya menghadap Allah membawa 5 tahun amal ibadah dia saja, yang 50 tahun sebelumnya habis, gugur, hangus. Ya, dan kata Imam Malik rahimahullah taala, ketika seorang dia bertobat dari syirik besarnya, maka dia harus kembali haji Islamnya diulangi lagi. Ya, haji Islamnya, mikir sebenarnya udah pernah haji tuh. Ya, untuk kemudian melakukan syirikan, dia tobat. Nah, harus dia ulangi haji Islamnya itu karena sudah gugur. Itu kata Imam Malik rahimahullah taala. Ya, dan dia hanya membawa amal yang 5 tahun dari sisa hidup dia saja setelah dia bertobat dari Allah, setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika seseorang dia bertobat dan mati dalam keadaan muslim, masih dia membawa seluruh amalannya ya di saat dia belum jatuh pada kesyirikan. Jadi 50 tahun sebelumnya terhitung. Ya, terhitung. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut gimana? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut faulaika habitat a'maluhum." Siapa yang dia murtad dari agamanya, kemudian dia mati,
maka gugurlah seluruh amalannya. Ini kata Imam Syafi'i. Berarti kalau dia mati dalam keadaan tidak murtad, dalam keadaan dia masih muslim, maka dia masih mengambil atau masih dia membawa amalan dia yang sebelumnya itu. Jelas ini? Tentunya yang paling ringan adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi ya kekhawatiran ya juga ada kan kalau seandainya pendapat Imam Malik yang benar. Taib. Intinya ada dua pendapat lah di kalangan para ulama, menggugurkan amal. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad. Andaikan engkau, maksudnya ke Nabi Muhammad, ke nabi-nabi sebelumnya, andaikan engkau syirik, lah, baik, la in asyrakta la yahbaton amalu. Gugur, hangus seluruh amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, kerugian merugi di sini disebutkan, ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini. Di dunia dia ahli ibadah, di akhirat dia neraka abadi. Ya, ini orang yang paling kasihan, orang yang paling rugi lah ya, dunia akhirat berarti. Maksudnya dunia akhirat. Mereka yang melakukan maksiat di dunia hawa nafsunya diperturutkan, itu masih lebih mending pinternya tuh. Masih agak lebih pintar daripada yang pertama tadi. Walaupun dia di akhirat bisa kekal abadi di neraka bisa jadi. Tapi dia ada mendapatkan pelampiasan hawa nafsunya di dunia. Tapi kalau tadi sudahlah dia nahan-nahan diri di dunia jadi ahli ibadah. Nah, tapi di akhirat dia kekal abadi di neraka. Itu ada juga sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, kemudian bahaya syirik yang berikutnya adalah Allah haramkan untuk dia surga. Allah pastikan dia di neraka. Nerakanya Jahannam. Lamanya kekal abadi. Ya, sudah berapa tuh? Allah haramkan surga, Allah pastikan dia di neraka. Neraka itu macam-macam. Nerakanya yang paling berat yaitu Jahannam. Lamanya kekal abadi. Ada 4 sudah tuh. Ya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya mereka yang biasanya tambahkan kalimat mati. Ya, sesungguhnya mereka yang mati musyrik. Biasanya tambahkan seperti itu. Walaupun dalam ayat ini nggak ada. Tapi memang seperti itu. Kalau dia mati bertobat ya enggak. Berarti kan enggak ya dia enggak akan diazab. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik Allah haramkan untuk mereka surga. Dan Allah jadikan tempat kembali mereka neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tambahan berikut yang kelima dalam ayat ini adalah tidak ada seorang pun penolong untuk dia di hari kiamat. Dia dipastikan nggak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya, nggak hanya yang syirik besar nih. Mereka yang mati belum bertobat dari riaknya, syirik kecil. Mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat dari ucapan demi Allah demi Rasulullahnya, ya, dan syirik-syirik kecil yang lainnya, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqun, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ini dalilnya tadi satu nih, dalilnya ya. Kemudian dalil yang lain adalah Rasulullah SAW mengatakan, Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi diberikan oleh Allah doa mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menyegerakan doa mustajab mereka ketika di dunia. Fakhtabatu da'wati. Ya.
aku tunda doa mustajabku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah, akan nailah, akan didapatkan insyaallah syafaatku itu, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, siapa yang mati dari kalangan umatku dengan tidak menyekutukan Allah sekecil apapun itu syirik, syai'an, sekecil apapun. Dia enggak bawa kesyirikan, mati dalam keadaan bersih, walaupun dia memang syafaat Rasulullah SAW itu untuk para pelaku dosa besar. Kata Rasulullah SAW, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Enggak syirik, mati enggak syirik, dia berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian tadi ada katakan di mana? Di neraka jahanam. Berapa lama? Kekal abadi. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini udah berapa tuh? Banyak tuh. Jadi yang pertama apa? Tidak diampuni dosanya. Yang kedua digugurkan amalannya. Yang ketiga Allah haramkan surga. Yang keempat Allah pastikan neraka. Yang kelima nerakanya jahanam. Yang keenam kekal abadi. Yang ketujuh tidak ada seorang pun penolong untuk dia di hari kiamat. Yang kedelapan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang kafir. Sesungguhnya mereka orang kafir, baik ahlul kitab atau musyrik apapun agama mereka. Di mana mereka? Di neraka jahanam. Berapa lama? Kekal abadi, khalidina fiha. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana lagi yang menyatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka pernah hijrah ke negeri Habasyah, ya, ke negeri Habasyah. Mereka melihat gereja besar, megah, namanya Maria, ya, indah, banyak sekali lukisan-lukisan di dalam gereja tersebut. Diceritakan kepada Nabi SAW. Ini di saat Rasulullah kurang dari 2 pekan lagi meninggal, udah sakit parah Rasulullah SAW, sedang tiduran Rasulullah SAW, sambil beliau memaksakan diri untuk duduk. Beliau memaksakan diri untuk duduk, mendengar itu. Mendengar ada gereja megah, bagus, wah Rasulullah duduk serius nih. Ya, inna ulaiki. Jadi ulaika, ulaikum, ulaiki, ulaikunna. Jadi kalau untuk K-nya ini kita ke siapa kita berbicara. Ya, ula itu artinya mereka itu, wahai engkau, itu maksudnya. Ulaika, ulaiki, ulaikum. Kum yang akhirnya tuh kepada siapa kita bicara nih. Nah, ini kepada Ummu Salamah. Inna ulaiki, sesungguhnya mereka itu wahai Ummu Salamah, idza mata fihimur rajulus salih banu ala qabrihi masjidah. Andaikan ada orang saleh di kalangan mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Jadi boleh juga dibilang masjid, gereja. Boleh enggak ibadat mereka dibilang sholat? Ibadah musyrik dibilang sholat boleh enggak? Mereka sedang sholat tuh misalnya. Itu masjid mereka. Ini dalilnya boleh masjid mereka. Ya. Bolehkah dibilang salat? Boleh. Mana dalilnya? Di surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka kaum musyrikin di sekeliling Ka'bah kecuali dengan bertepuk tangan dan bersiul. Allah mengatakan salat, "Wa ma kana salatuhum." Jelasin insyaallah ya. Baik. Inna ulaiki, sungguh mereka itu wahai Ummu Salamah, idza mata fihim rajulun salih, apabila ada orang saleh kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka lukis di dalamnya gambar-gambar orang saleh tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang kafir, orang musyrik adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya orang-orang musyrik kufar secara umum. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu bagaikan binatang ternak. Ya, ini umum nih, mereka ini seburuk-buruk makhluk, mereka ini bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak, musyrik kafir. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan di surat Al-Anfal. Jadi surat Al-A'raf ya. Kemudian surat Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Pernah lihat nggak di kamus apa definisi manusia? Manusia itu apa? Apa? Coba apa manusia? Coba di kamus ada nggak? Nah, apa? Al-hayawanun natiq. Hewan yang berbicara. Nah, di kamus ya. Di kamus manusia itu adalah al-hayawanun natiq. Hewan yang berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Allah menjadikan anak Adam itu dianggap manusia setelah mereka apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, mereka lebih buruk keadaannya daripada binatang. Baik. Kemudian, ya, bahaya syirik yang lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Maryam, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya. Takadu samawati yatafattarna min, hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Jadi sebab terjadinya bencana alam. An da'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, ketika udah rame nih yang bilang Allah punya anak itu, ya udah marah, langit itu marah. Bumi itu marah. Gunung itu marah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Nah, ini jadi sebab utama terjadinya bencana alam. Itu adalah karena kesyirikan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan terjadi di daratan dan di lautan. Itu semua karena sebab ulah manusia. Ya, agar mereka merasakan apa yang mereka perbuat itu, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Mereka yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang terlaknat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, taib. Laknat, apa makna laknat? At-tar min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya, kalau di akhirat dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan. Ya, untuk menjawab pertanyaan di alam kubur, untuk mendapatkan nikmat kubur itu dijauhkan. Nah, baik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala di sini mengingatkan, kalaulah Nabiullah Ibrahim, beliau tidak pernah merasa aman dari kesyirikan, apalagi kita. Jangan pernah engkau merasa aman dari kesyirikan, jangan pernah engkau merasa aman dari kemunafikan. Ya, yang merasa aman dari kemunafikan dia itu munafik, dan dia yang merasa khawatir dirinya munafik dia itu mukmin. Ya, demikianlah ucapan ulama-ulama dulu ya, sebagaimana Ibn Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan diri mereka apa? Munafik. Bahkan setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mau
menyolatkan salah seorang yang hidup di zaman Nabi SAW. Ditahan tangan beliau oleh Hudzaifah ibn Yaman. Kenapa oleh Hudzaifah? Karena Hudzaifah adalah sahibus sir Nabi SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Jadi Rasulullah membisikkan atau menyebutkan kepada Hudzaifah ibn Yaman nama-nama orang munafik, itu pun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis fitnah. Hadis-hadis fitnah yaitu hadis-hadis misalnya dari suku ini akan terjadi ini akan menjadi sebab terjadinya fitnah suku ini kayak gini lah. Disebutkan suku-sukunya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Akhadtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Aku telah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 mangkuk ilmu. Amma ahaduhuma faqad bathatuhu lakum. Yang satu mangkuk ilmu sudah aku sampaikan kepada kalian. Wa ammal akhar in bathatuhu lakum quti'a dzal Andaikan satu mangkuk ilmu lagi aku sampaikan kepada kalian, itu rahasia-rahasia Nabi SAW, dipotong leher ini. Ya, dipotong leher ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi ahaditsul fitan. Jadi hadis-hadis fitnah enggak terkait dengan akidah, dengan ibadah, enggak. Tapi tentang fitnah, tentang kekacauan. Ya, siapa yang membuat kekacauan, asal mulanya siapa. Nah, itu di situ. Kan jadi fitnah kalau itu disampaikan kan? Enggak ada hikmahnya juga. Nah, ketika Umar bin Khattab menyolatkan jenazah tersebut, ditahan tangan beliau oleh Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, "Ya Amirul Mukminin, fa innahu minhum." Wahai Amirul Mukminin, dia itu termasuk dari golongan mereka. Minhum. Buka surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Di sana Allah sebutkan wa minhum. Allah list sifat ciri orang munafik, detail. Sampai berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak Allah tinggalkan satu sifat orang munafik pun kecuali Allah sebutkan di surat At-Taubah. Jadi dengan istilah apa? Wa minhum seperti itu. Ya. Wa minhum man ahadallah la in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji, ya. Ada yang mengatakan, ada yang berjanji, andaikan Allah kasih saya harta, maka saya akan bersedekah, saya akan jadi orang soleh, saya akan jadi ini dan itu, beribadah dengan hartanya. Falamma atahum min fadli bakhilu bih. Ketika Allah berikan karunia hartanya kepada orang tersebut, pelit dia. Gak mau dia bersedekah. Nah, ini sifat orang munafik. Ya, detail. Nah, jadi Hudzaifah bin Yaman bilang kayak gitu, wa fa innahum minhum. Udah kayak gitu aja bilangnya. Bukan fa'innahu minal munafiqin, enggak bilang kayak gitu. Fa'innahu minhum, dia tuh termasuk dari golongan mereka. Mereka tuh udah tahu nih siapa nih mereka ini. Masuk orang-orang munafik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "As'aluka billah ya Hudzaifah, hal ana minhum?" Aku memohon kepadamu wahai Hudzaifah dengan menyebut nama Allah. Ini udah namanya ibrarul qasam ya. Di antara hak Muslim dengan Muslim yang lainnya adalah ibrarul qasam, yaitu melepaskan sumpah saudaranya. Aku meminta engkau wahai Hudzaifah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku termasuk yang disebut oleh Nabi SAW termasuk dari golongan mereka orang munafik? Coba Umar bin Khattab enggak merasa aman dirinya dari kemunafikan. Qala lasta minhum. Engkau bukan termasuk dari golongan mereka ya Amirul Mukminin. Nah, bisa disebutkan juga. Ya, padahal Umar bin Khattab dengar Rasulullah SAW mengatakan, Usbut Uhud ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Dia Uhud, tidak ada di atasmu sekarang ini kecuali nabi, siddiq dan 2 orang syahid. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, aku diperlihatkan surga, di dalam surga tersebut ada istana besar, di depannya ada seorang wanita. Aku tanya, ini milik siapa? Milik Umar. Pun beliau tidak merasa beliau apa? Ahlu jannah, beliau tidak merasa beliau sebagai orang yang suci, bersih, tetap beliau merasa munafik, ya. Ada kekhawatiran pada diri beliau itu kemunafikan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa fil hadis, nah sekarang kita masuk pada hadis ya. Hadis yang pertama ini. Dalam bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan, khawatir diri jatuh pada kesyirikan. Akhwaf ma akhaf alaikumusyrikul asghar fasu'ila an faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan dari yang aku khawatirkan atas kalian
adalah syirik kecil. Nah ini dalil terkuat bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah ini syirik kecil nih. Rasulullah sendiri yang bilang, ya ada syirik kecil. Fasu'ilan, kemudian Rasulullah ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah menjawab, yaitu riya. Ya, beribadah untuk dilihat manusia, kemudian mendapatkan sanjungan dari mereka sebagai seorang abid, ahli ibadah, alim, taib. Nah, ini berbahaya. Ya, kata Rasulullah SAW, awal man tusa'ar bihin nar, yang pertama kali dipanggang dalam api neraka, yang dimasukkan ke dalam neraka, adalah qari'ul Quran, adalah yang membaca Al-Quran. Qara'tu fikal Quran ya Rabb, aku membaca Quran ini untukmu ya Rabb. Kata, engkau dusta. Wa innama lituqal qari, engkau membaca Quran untuk dibilang qari, hafidh, wa qad qil, dan kau sudah disebut. Alam tu fikal ilm ya Rabb, aku ajarkan ilmu agama ini untukmu ya Allah. Kata, engkau dusta. Wa innama lituqal alim, untuk kau dibilang alim, ustad, dai. Ya, coba ustad yang masuk neraka pertama kali, bukan mad'unya, bukan jamaahnya tuh, coba. Ustadz yang pertama kali masuk neraka. Coba sampai ulama dulu saja mengatakan untuk satu hadis disampaikan dulu, kalau kan kita istilahnya ada majelis tahdits, ada majelis taklim ya kalau kita ya. Kalau dulu namanya majelis tahdits. Majelis tahdits yaitu majelis menyampaikan hadis-hadis Nabi. Nah, mereka itu ketika menyampaikan al-muhaddisun, para ulama-ulama hadis, ketika mereka menyampaikan satu hadis perlu berulang-ulang mendatangkan niat. Karena setan menyambar-nyambar. Ya, wah, biar muhaddis, ulama, dai, ustad, ajengan, kiai, ya, menyambar-nyambar. Enggak, belum itu para ustad lah, nah ustad ya, kita belajar ngaji kitab tauhid nih, tentang ikhlas, tentang ya, bahaya syirik, bahaya riya, belum tentu selamat. Pagi itu kan yang dikaji, siang itu yang dikaji, malam itu yang dikaji, ya, belum tentu itu selamat dari riya, dari sum'ah. Ya, alam tu fikal ilm ya Rabb, aku ajarkan ilmu ini untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Wa innama lituqal alim, engkau ajarkan ilmu agama ini untuk dibilang alim, ustad. Ya, wa qad qil, dan kau sudah disebut namamu. Udah disebut ustad fulan, udah disebut alim fulan, dai fulan, bawa ke neraka sekarang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, aku keluarkan hartaku di jalanmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Wa innama lituqal karim, engkau keluarkan hartamu untuk dibilang dermawan, untuk dibilang muhsinin, untuk dibilang donatur. Wa qad qil, dan kau sudah disebut. Ya, coba Nabi Ibrahim bikin masjid dengan Nabi Ismail, bata sebesar-besar gitu kan, bukan bata kayak di negeri kita. Itu pun bikin dulu, batanya itu bukan udah siap. Ya, pergi naik gunung, batu-batu besar tuh dipahat atau turun ke lembah. Ya, mereka pahat, bawa daki atau turun gunung. Berdua nih, anak bapak aja berdua nih. Apa kemudian? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan dari pondasi yang sudah ada, mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, tolong terima ibadah kami ini. Ya, nggak pernah merasa ini masjid bakal berjuta umat sholat di sini, udah pasti surga kita mah, udah semua amal ibadah mereka kembali ke kita. Nggak ada bilang kayak gitu. Ya, masjid terbesar di dunia. Tetap Nabi Ibrahim pun memohon-mohon untuk diterima ibadah beliau. Nggak yakin. Dan sifat seorang mukmin itu ada sebutkan juga di sini kalau nggak salah ya. Di sini. Oh, bukan di sini. Di kitab Al-Kabair. Sifat seorang mukmin itu dia yang nggak yakin ibadah dia itu, dia yang takut ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang takut ibadah dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang bersedekah dengan harta bersihnya mereka itu. Kemudian mereka takut sedekah mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu harus ada sholat kita sejak balik kita sampai sekarang nih. Ya, nggak ada jaminan satu kali sujud pun diterima oleh Allah. Nggak ada jaminan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Terkadang kita sholat puasa itu untuk mengangkat apa? Kewajiban saja. Mengangkat kewajiban saja untuk pahala atau diterima oleh Allah nggak ada. Belum tentu ya, bukan nggak ada. Astagfirullah. Apa bilang tadi? Belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu itu diterima oleh Allah. Al-akhwanil mutasariman. Dua orang yang bertengkar, berkelahi, nggak diterima udah. Itu pasti yang sah belum tentu diterima. Yang sah belum tentu diterima, yang diterima sudah pasti sah. Apalagi yang nggak sah udah pasti nggak diterima. Kalau nggak sah itu berarti nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu namanya nggak sah. Ya, udah pasti nggak diterima. Kalau yang sah saja belum tentu pasti diterima. Barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Nah, kita kembali ya di sini Riya itu diambil dari kalimat ro'a, dilihat. Jadi ibadah yang bisa dilihat oleh orang. Ada yang lain yaitu sum'ah dari kalimat sami'ah, yaitu mendengar. Berarti ibadah yang didengar oleh orang, yang bentuknya suara. Seperti taklim, seperti khutbah, seperti baca Quran, seperti adzan, seperti qomat, seperti semuanya yang itu bentuknya suara, itu namanya sum'ah, ingin didengar oleh orang. Ya, atau sum'ah itu dia pertamanya ikhlas tuh. Ikhlas, ibadahnya ikhlas. Kemudian dia sebut-sebut, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Nah, itu sum'ah, bukan riya. Ya, kalau ini udah amal ibadah dia, perbuatan dia udah ikhlas tuh. Nah, ada yang mengatakan apakah yang dulu pun gugur juga atau dosa baru ini gitu. Mafhum, permasalahannya bisa dipahami ya? Baik. Nah, jadi para ulama ada khilaf juga itu. Para ulama ada khilaf juga tuh. Ada yang mengatakan udah gugur yang dulu, ini dosa baru. Ada yang mengatakan yang dulu enggak rusak karena sudah selesai amalannya. Nah, sekarang aja dia melakukan dosa baru. Dia ingin memperdengarkan apa? Amal ibadah dia kepada orang lain. Sum'ah namanya, ingin diperdengarkan pada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah qataltu fisabilik. Aku berperang di jalanmu, berjihad di jalanmu ya Allah. Kau kadzabta. Ya, engkau dusta. Wa innama lituqal mujahid. Jadi engkau berperang untuk dikatakan mujahid, untuk dikatakan jagoan, ya, untuk dikatakan syahid. Nah, waqad qil, dan kau sudah disebut, namamu sudah disebut. Naudzubillah. Ya. Nah, riya terbagi menjadi dua. Kalau Imam An-Nawawi membaginya jadi banyak ya. Kemudian yang pertama adalah dia melakukan ibadah dari awal. Al-Imam An-Nawawi mengatakan nggak mungkin ada orang Islam kayak gitu. Ya dari awal itu sudah dia ibadahnya ingin dilihat oleh orang. Dari awalnya, dari keluar rumah, dari berpakaian ke masjid, itu ingin dilihat oleh orang. Itu nggak ada orang Islam kayak gitu. Itu orang munafik yang kayak gitu. Ya, orang munafik yang udah pasti neraka yang kayak gitu. Itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Orang Islam tuh dia muncul riya itu di tengah-tengah ibadah. Ya, ketika ada orang baru dia muncul riya tuh. Ya. Kalau yang pertama tadi itu jelas apa? Enggak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Riya. Nah, itu sudah jelas apa? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah yang muncul riya di pertengahan ibadah, terbagi menjadi dua. Ada yang bisa dia perangi, dia lawan bisikan tersebut, ya, sampai berhasil dia kalahkan, bisa dia mendatangkan ikhlas untuk Allah. Ya doa terus Allahumma a'inni 'alal ikhlas. Allahumma nas'aluka as-sidqa wal ikhlas. Ya Allah, bantu aku untuk bisa ikhlas. Ya Allah, aku mohon kepadamu keikhlasan. Misalnya dia berdoa di sujudnya ketika muncul bisikan tersebut, ya,
Dia sampai dia tenang dengan apa? Keikhlasan itu. Di akhir ketika tasyahud, salam, beres. Menang, dia menang. Yang seperti ini utuh ibadahnya dari awal sampai akhir. Ya. Atau belum selesai peperangan tersebut, sampai salam pun masih perang juga tuh. Masih ada perlawanan pun yang dikatakan para ulama, dan itu yang benar adalah utuh. Dia mendapatkan pahala sempurna. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia sudah berusaha belum? Dia sudah berusaha, tapi masih belum, walaupun belum kalah, walaupun belum menang. Ya. Sampai akhir ibadah tersebut masih terus perang nih. Dia sudah berusaha, berarti apa? Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada pada perbuatan dia itu, jelasin insyaallah ya. Nah, yang udah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah kalau berakhir dengan tetap ria, dia kalah, dia jaga riaknya tuh, dia nikmati ria itu, ya. Nah, dia berlezat dengan ria itu. Yang seperti ini sudah nggak akan diterima ibadahnya, habis ibadahnya. Nah, ada jenis ibadah yang itu putus-putus. Maksudnya putus-putus itu gimana ya? Nggak bersambung dari awal sampai akhir. Berbeda dengan sholat, bersambung dari awal sampai akhir. Ya, kalau misalnya baca Quran, itu putus-putus tuh. Zikir, putus-putus tuh. Ya, jadi misalnya ada ria, ada ikhlas. Ada ria, ada ikhlas. Nah, kayak gitu tuh. Ada ria, ada ikhlas. Nah, yang ikhlasnya itu yang diterima, yang ria yang tidak diterima. Karena itu apa namanya? Bisa sepenggal-sepenggal ya. Nah, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Oh, masih ada lagi hadisnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Rahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mati. Nah, ini makanya ada kalimat man mata gitu ya. Karena banyak sahabat yang sudah jatuh pada kesyirikan, tapi mereka bertobat dan mereka menjadi semulia-mulia manusia. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah dia yang mati dalam keadaan syirik. Yad'u min dunillahi nidda. Dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan Allah. Dakhalan nar. Dalam keadaan itu pasti neraka. Ya, bukan mungkin lagi, pasti neraka. Wali Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang dia bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, dakhala an-nar. Dia pasti masuk neraka. Nah, dia pasti masuk neraka. Ini ancaman nih. Tadi ayatnya sudah Anda bacakan ya. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Hadis terakhir kita baca. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab yang berikutnya tentang ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Baik, kita cukupkan ya kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.